Ya, salam sehat. Dakdikduk perang dagang ya. Ini video yang kedua ya. Setelah kemarin di video yang pertama itu after ya. Sebelum market buka. Sedangkan video yang kedua itu waktu real, waktu setelah market buka ya. Yang disebabkan oleh keputusan Trump ya, di mana hitungan tarif buat Cina jadi 130%. Nah, hari ini market bicara di sini ya. Di sini ada ya semacam pendingin ya. Trump tenangkan pasar, jangan khawatir soal Cina, semua akan baik-baik saja. Nah ini ya, jadi ada Trump menyatakan untuk menetralisasi gejolak pasar akibat pernyataan dia sendiri. Dia bikin pernyataan seperti ini. Ya. Nah, kita ke market ya sambil sebentar. Nah, ya. Kita ke pasar Asia ya, kita ingin melihat efek daripada Trump di mana Australia market merah 0,84%, Nikkei 1,1%, ya. Kospi 1%, Singapura 0,8% minus ya, semuanya minus. KLCI ya, Malaysia 0,4%, Shanghai tipis nih pengaruhnya malah 0,19%, ya. Hong Kong yang 1,5% minus. Sedangkan indeks kita di 0,37% minus. Nah, ini efek Trump efek ya, yang tidak besar lagi efeknya seperti waktu perang dagang yang pertama dulu. Pasar pun sudah merespon di mana S&P 500 fix ya, indeks kecemasan udah mendingin minus 11%, baik future-nya 9,1% ya. Jadi hari ini nanti sepertinya hijau, malah tebal mungkin ya. Nah ini Kopir naik 4,86% ya, ini masih berjalan, bisa berubah sewaktu-waktu. Brent oil plus crude oil WTI plus gold naik 3,1%. Wah, tinggi banget gold naiknya ya. Nah itu ya, ini kita ingin baca regional pasar Asia ya, memang masih kena efek yaitu minus. Nah hari ini pasar Eropa udah tutup ya. Nasdaq udah tutup juga. Jadi
Perancis 0,2, Jerman 0,5, Inggris 0,16%, Dow Jones udah berbalik arah 1,2%, Nasdaq 2%, S&P 500 1,5%. Ini small cap 2,62%, EIDO ya 1,5%. Ya ini future. Nah, kita kalau future lihat besok pagi aja, pagi-pagi ya. Jam-jam pas market berjalan. Nah, itu ya, itu keadaan apa? Keadaan bursa global maupun regional saat ini, saat video ini dibuat. Di sini Ethereum sudah mantul juga, koin-koinan ya, atau kripto, Bitcoin juga mantul. Jadi pasar sudah cukup kondusif untuk hari Selasa ini. Nah ini bursa kita dalam satu hari, tepatnya hari Senin ya, kondisi real time ya, di mana memang terjadi panic selling di awal, di gap down, turun lagi, sebelum mantul, sideways. Nah, jadi kepanikan hanya di open saja, kemudian mantul. Nah di sini hari ini asing masih net sell ya. Sebelumnya walaupun sebelumnya cukup tebal, asing net buy di hari Jumat sebanyak 1,1 triliun. Kemudian Senin net sell kembali di 0,586 triliun ya. Jadi 586 miliar lebih, di mana indeks turun di angka 0,3%, tepatnya 0,37% minus, dengan valuasi di 23,7 triliun. Terus, nah di sini panic buying ini di open ya, di open minus 1,07%, langsung gap down. Sempat mantul di area hijau, di tepatnya di 0,37%. Ini lowest-nya terendah di minus 1,5%. Kemudian ditutup di minus 0,37%. Itu ya. Kita ingin selanjutnya kita ingin lihat emiten-emiten apa ya. Yang pertama saya kelompokkan jadi dua ya, 2 atau 3 ya. Yang pertama itu yang tergolong di IDX 80 ya. IDX 80. Nah, ini ya. Jadi emiten IDX 80 yang kena gap down dalam yaitu SCMA yaitu minus 4% di gap. Kemudian PANI minus 2,7%. Ya. DSNG minus 1,7%. PANI PANI minus 2,7%. ESA minus 1,4%. Jadi dari sini ya memang panik ya. Tapi tidak di yang istilahnya tidak di big bang ya. Big bang tidak terdeteksi
panik di sini. Oh enggak ya. Jadi ini kita cari yang penurunan di last price terdalam ya. Ya, jadi di last price terdalam, PANI minus 7,8%, DSNG 7,3% minus, ISAT minus 6,4%, SCMA minus 4,9%, ESA minus 4,3%. Ya, coba saya pause dulu ya. Saya akan sajikan pengaruhnya di big cap ya, di big cap. Saya pause dulu biar tidak boros waktu untuk menunggu, karena ya dalam pencarian data komputernya ya mungkin kurang canggih, jadi kurang cepat intinya ya. Ya, jadi di kali ini ya kita ke LQ45 untuk membaca kepanikan yang terjadi cuma di awal sesi aja. Jadi ya cukup kondusif pasar kemarin ya, walaupun di opening cukup mengagetkan, maksudnya cukup sesuai dengan prediksi yang di opening ya, yaitu akan turun dalam, tetapi di luar dugaan cukup cepat mantulnya. Ya, ini terjadi di MBMA, di mana di gap down di minus 3,2%. Ya. Itu sektor yang paling parah di gap down. Nah, ini termasuk INKP ya. INKP juga kena gap down di minus 3,2% sebelum ditutup di tutupnya lebih dalam malah 3,8% minus. Kemudian di sektor cyclical itu SCMA tadi sudah dibahas ya, SCMA minus 4,0% di open. Terus sektor energi ini ya tidak terlalu dalam, paling tinggi di MDEX di minus 2,7% ya, tapi endingnya hijau malahan 3,0%. Itu sektor energi. Nah, kita ingin sektor perbankan. Perbankan di BBTN minus 3% langsung ya. Lainnya normal ya, jadi lainnya sesuai atau istilahnya tidak terlalu panik ya. Ini BBTN aja yang minus 3% dan ditutup malah lebih parah lagi, minus 3,8%. Itu sektor finance ya. Kesehatan sama aja ASIC. Nah, UNTR ya, UNTR di sektor industri di gap down minus 2,2%. Tutup hijau di 1,6%. Terus di sektor infrastruktur ya, panic selling terjadi di Excel ya, minus 3,7%. Langsung di gap down. Nah, kalau sektor consumer good atau non cyclical itu malah sering berlawanan dengan market ya. Market panik ya. Saham consumer sebagai alternatif ya. Di sini tidak ada yang di atas 3%. Terjadi di JPF aja yang tinggi ya. Minus 2,9%, gap down di open.
Terus sektor properti tidak panik, GoTo tidak ya. Itu ya gambaran ya. Jadi SCMA rekornya di Gablon di 4,0% minus. Di bank itu BPTN minus 3%. Ya. Ya. Jadi hari ini mengambang-ngambang ya. Karena emang di luar perkiraan market cukup kuat. Ya, walaupun tetap merah, tapi tidak merah darah. Ya, mungkin karena ya udah terbiasa dengan perang dagang ini. Kedua, ya pernyataan Trump ya, yang jangan khawatir, pembicaraan dengan China akan baik-baik saja. Ya, semoga aja ya perang dagang ini cukup ya bikin pasar galau. Ya. Nah, kita ingin lihat di emiten di luar IDX 80. Nah, kalau saat ini atau tadi kita bahas yang LQ45 dan IDX 80, kita coba bahas yang non IDX 80. Saya pause dulu ya. Ya. Untuk yang ini di luar IDX 80 ya. Memang efeknya tidak begitu terasa ya dibandingkan LQ45 dan IDX 30. Ya karena memang perhitungan indeks komposit ya itu bobotnya ada di LQ45 ya. Jadi naik turunnya indeks itu akan akan terprediksi di LQ45. Kalau komposit turun dalam, ya LQ45 turun dalam. Kalau komposit mantul, ya LQ45 akan mantul ya. Istilah lebih ya nyambung ya. Sedangkan untuk yang non IDX 80 ya tidak begitu terasa ya. Feelingnya saya seperti itu. Nah, contohnya ini AYLS malah open di 19,1%. Nah, namanya gorengan ya. MOLY, nah ini minus 14%, KRAS minus 3,4%. Nah, PGLI malah open di ARA. Ya. FAS open di 9,7%. BUFA buka di ARA. Ya. Jadi ya tidak nampak di saham gorengan. Terus ya. Ya, jadi karena tidak nampak ya kita bahas sekilas saja ya. Ini padahal udah saya pilih yang valuasinya kemarin lebih dari 5 juta. 5 miliar ya. Nah, kita malah berbalik arah aja lah ya. Karena tidak ada feel-nya, tidak ada tingkat nyambungnya antara indeks yang panik di open tadi. Kita bahas yang lain. Di mana kenaikan tertinggi ya, saham itu di sawit ya. Sawit kemarin sempat cukup tinggi naiknya, yaitu GCCO ini ARA, kemudian JAR ini FCA sepertinya ya, JAR ini.
Ya, intinya sawit ya. Sawit hari ini naik tinggi seperti GCCO, ya, ARA, kemudian JAR, kemudian yang tidak tercantum di sini ya, karena ini kan tujuannya mencari gap down ya, karena terkait dengan panic selling. Terus BBPT ya, BBPT naik 15%-an, kemudian apalagi ya, BBT ya, LSIP ya, itu kemarin naik lumayan, yaitu 4, sekian persen. Ya, saya kira cukup ya. Pengaruhnya di IDX 80, maksudnya non IDX 80, itu enggak terasa. Ya, di hari ini ya, indeks kita ini lebih jelas ini ya. Jadi kita ulang, gap down, panic selling di awal sesi aja, dengan cepatnya mantul, kemudian anggaplah ini sideways. Sambil menunggu apa istilahnya bahasa kerennya wait and see. Nah, hari ini Selasa, mungkin jawabnya dari wait and see ini semoga hijau tebal. Sebentar, mana dataku? Oh ya. Nah ya, jadi ini agak menyimpang ya di sesi closing ini. Kita bahas saham-saham yang viral ya, atau saham-saham yang merajai, saham-saham yang hijau tebal. Jadi kita bahas yang hijau aja ya. Dimana ILS ya, dimana sempat di gap down di minus 4,0%, akhirnya tutup di 10%. Apa ini FCA ya? Kok pas 10%? Oh iya, ini BRMS ya, pantesan ya. Di grup-grup saya nggak lihat BRMS, jadi di grup-grup kok ramai bumi BRMS. Rupanya BRMS naik 14,36% ya. Dengan valuasi yang cukup besar. Terus ini MOLI 11,73% ya. Ya. Ini di sektor basic ya. Ini pesat naik 7,76%, di mana opennya di 0%. Kemudian di sektor cyclical, PGLI ya, ARA ini sepertinya. Harta terkait dengan emas. Ini otomotif, oh ini otomotif juga menonjol ya, tapi naiknya nggak tinggi ya. Part, auto, INDS ini sepertinya otomotif ya. UNTD ini apa ya? Ya nggak paham ya, nggak paham per emiten, part apa, PGL ini juga apa ya, tapi jelas ARA. Itu sektor cyclical, sekilas yang terkait dengan emas, kemudian otomotif ya, auto, part ya, INDS ya, itu terkait dengan otomotif. Kita ke sektor energi KKGI. Wih, ini cuan ya.
punyanya Papa PP. Nah itu ya, ini sektor energi, kenaikan tertinggi di KKGI dan cuan. Kemudian ke sektor finance. Finance ya, naik 10%. Ya ini sektor finance tertinggi kenaikannya itu finance. Kemudian sektor healthy, kesehatan, itu Halo. Nah, ini kok Halo naiknya lumayan tinggi ya. Ada apa dengan Halo ya? Anda bisa cocokkan dengan chart ya. Kemudian sektor industri ini naiknya cukup tinggi juga ya, walaupun cuma 5, tapi yang naik di atas 10%, 3 emiten, HMHKI 16,42%, Arci ini kaitan dengan emas juga 15,89%, SOSS ya, naik 24,55%. Kemudian sektor infrastruktur yaitu gold naik 16,42%, port naik 24,77%. Nah, yang sangat rame ya hari ini adalah sawit ya. PSGO, PTPS, BBT, GCCO, CSRA, Cebut, Tebla ya didominasi emiten sawit ya. PSGO ARA ya 24,55%, PTPS 16,85%, BBT 15,11%, Rangs ini FCA, GCCO ARA ya. Cebut 10%. Jadi didominasi emiten sawit ya. Di sini yang emiten tua seperti LSIP dan SIMP tidak nampak ya. Nah, jadi hari ini harinya sawit. Kemudian sektor properti, ASPI, ini ARA berapa kali ini ya? 2 kali ya, minimal yang kelihatan ini 2 kali. Kemudian KOCI 14,29% naik. Nah, kemudian sektor sektor teknologi itu WIRG naik 16,18%. Ya. Kemudian, nah ini sektor transportasi, walaupun 4 wakilnya, tetapi semua di atas 10%. Ya. Sektor transportasi ini sama sektor kesehatan ini paling sedikit emitennya ya, dibandingkan dengan sektor yang lain. Jadi enaknya itu kita lebih gampang milih. Dari sedikit kita kan lebih enak milihnya. Nah, sektor yang tua ya, maksudnya udah mature, yaitu MITI dan Aksi. Ini yang Aksi udah kelihatan polanya, MITI juga kelihatan polanya, TRCA dan LP masih asing ya polanya bagi kita, tapi ini naiknya justru tinggi, 27,7%, LP 21,9%, MITI 14,38%, Aksi 13,01%. Nah itu ya, sektor-sektor yang viral karena kenaikannya. Papa PP diwakili 2, GCCO dan cuan yang naik tinggi. Tak kira-kira naiknya lagi ARA sama cuan yang
di 16%. Mana cuan? Nah, ini cuan 13,99%. Nah, ini saham-saham yang baru IPO. Cukuplah ya, nggak usah panjang-panjangin. Jadi ini adalah penyimpangan tadi karena rencananya udah dibuat video panic selling yang pertama itu, perkiraan memang hari ini merah paling tidak lebih dari 1% minus ya. Tapi kenyataannya ya itulah, pasar selalu benar, kita hanya prediksi ya. Dan memang karena mungkin Trump sendiri ngerem ya, Trump ngerem bahwa hubungannya dengan Cina, masalah perang dagang itu akan baik-baik saja. Nah, karena tidak sesuai dengan perkiraan kita, nah ini maka di akhir waktu kita bahas saham-saham yang viral di hari ini, terutama sawit ya. Cukup ya, salam sehat.